Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irales Ahmad dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Dan saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muslim Indonesia dan sedang semester 3. Kali ini saya hadir di sini untuk menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Hadriana Idas oleh guru metnem kami atau dosen metnem kami yang terhormat, di mana yang soal yang pertamanya itu fx sama dengan x pangkat 3 kurang 7x tambah y. Itu kami disuruh untuk ubah nilai y-nya menjadi dua nim terakhir, di mana dua nim terakhir saya itu seperti yang saya sebutkan tadi, nim saya itu 130 2024 0267, di mana dua nim terakhirku itu 267 seperti pada di sini. Udah benar pada gambar di sini. Nah, ini ada 267, maka dapat segini. Oke, kita ubah. Dimana ketika diubah bakal menjadi seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 2 kurang 7x tambah 67. Sudah berubah kan? Oke, udah ubah. Maaf sebelumnya saya tidak buat video sedang mencatat dikarenakan HP saya sedang bermasalah dan saya sekarang kerja di laptop, dan ini buktinya bahwa saya tulis tangan sendiri dan tanpa menggunakan tools atau semacam apapun itu, dan saya menulis dengan sendirinya. Buktinya. Maaf sebelumnya untuk Ibu Hadriana Idas. Oke, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari apa yang saya tulis ini. Di mana penjelasan pertama itu cari dulu di mana F10, F-10 dan F-4, di mana itu soalnya itu dia suruh cari tadi, yaitu interval atas, interval bawah, nilai batas atas dan batas bawah. Itu saya sudah temukan min 10 dan min 4. Dimana ketika saya menggunakan min 10, saya mendapatkan hasilnya itu min 863. Dan F-4 itu saya akan mendapatkan nilai akhir sama dengan 31 atau positif, dimana nilai atas batas atasnya itu negatif, nilai bawahnya itu positif. Ketika mereka digabungkan, maka ada perubahan pada tanda di dalamnya. Itu ada perubahan tanda pokoknya di dalam. Makanya itu kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu disuruh mencari titik tengah. Di mana titik tengahnya itu saya menggunakan rumus XM sama dengan A tambah B dibagi 2. Di mana ketika dibagi 2 itu sudah mendapatkan Fxm sama dengan Xm pangkat 3 dikurang 7xm tambah 67, sama seperti ini, hanya diubah dalam bentuk xm atau titik tengahnya saja. Oke, langkah ketiga yaitu tentukan interval baru, di mana interval baru itu fa sama dengan fxm sama dengan 0, maka itu akarnya akan sama dengan axm, di mana ketika menggunakan rumus fxm itu, maka kita akan mendapat dikali fb itu sama dengan kita akan mendapatkan xm, b itu kita akan mendapatkan nilainya seperti itu. Oke, kita masuk ke file Excel-nya terlebih dahulu. Di mana file Excel-nya itu seperti ini. Maaf ya. Mana ketika kita menjadikan dia dalam bentuk Excel, itu akan menggunakan rumus ini. Ketika A itu dapat seperti ini hingga akhirnya begini, sampai interval barunya juga bakal seperti ini. Interval barunya bakal seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Untuk nomor 2-nya kita lanjut ke nomor 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Untuk file nomor 1 itu bakal menggunakan nilai-nilai seperti ini. Galatnya itu 0,0001, maka akan mendapatkan hasil seperti ini semuanya. Ini dalam bentuk Excel, lalu saya PDF-kan. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu contoh file PDF-nya seperti ini. Oke.
Untuk file PDF-nya seperti ini, kita lanjut ke dalam bentuk tulis tangannya. Oke, dimana nomor 2-nya itu kita disuruh untuk mencari, oke, disuruh untuk mencari dimana soalnya itu kita disuruh mencari persamaan linear atau dalam dalam bagian ini, dalam bagian P semua ini bakal diubah dengan im terakhirku, dimana im terakhirku tadi 267 kan, 267 berarti angka terakhirnya itu 7 berarti ubah semua yang bernilai P di sini menjadi 7. Lalu bakal menggunakan metode dekomposisi Lu, metode komposisi Lu, dan saya sudah mengubah di sini. Oke, sini saya penyelesaiannya. Dimana soalnya itu ketika diubah P sama dengan 7 bakal mendapatkan ini. Karena apa? Karena P tambah 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Baru lalu P ditambah 4 sama dengan 11. Kenapa? Karena 7 ditambah 4 sama dengan 11. Lalu P tambah 9 dapat 16. Karena 7 tambah 9 sama dengan 16. Oke, lalu semua ini bakal seperti ini. Ketika difaktorisasi semuanya, itu kita akan menggunakan A sama dengan L kali U. Atau kita akan melihat seperti ini. Kita akan ubah nilai-nilai di atas menjadi seperti ini, dimana 1 tetap 1, 11 bagi 9, apa karena ini dibagi ini, baru 16 dibagi 9, 16 dibagi 9, semua akan dibagi pada bagian atasnya. Oke, ini juga sama dan seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua itu substitusikan L kali Y, dimana L kali Y sama dengan B, dimana itu mereka itu substitusi maju, bakal mendapatkan hasil Y1 sama dengan 21, Y2 sama dengan 7/3, Y3 sama dengan 21/2. Yang selanjutnya itu substitusi mundur, dimana substitusi mundurnya ini bakal memunculkan U kali X sama dengan Y, dimana X3 kenapa bisa mundur, kenapa mundur kan kayak atas ini maju dari 1 ke 2 ke 3, lalu yang ini mundur, cocok dibenarkan X3 X2 X1 karena dia mundur, substitusi mundur. Oke, dimana X3 sama dengan min 7/3, lalu X2 sama dengan min 4 min 7/6, lalu X1 sama dengan 7/2. Maka kita akan bisa menentukan hasil akhirnya, dimana ketika semuanya ini digabung dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 akan menghasilkan X1 sama dengan 3,5, X2 sama dengan min 1,17, dan X3 sama dengan min 2,33. Maka nilai A kali X sama dengan B itu bakal mendapatkan nilai akhir sudah benar seperti yang di atas, 21, 28, 35. Jadi untuk filenya kita bisa lihat di sini untuk file PDF-nya. Di mana file PDF-nya itu seperti ini. Di mana file PDF-nya ini sudah benar semua kan, sudah benar nilai akhirnya semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi minta maaf kepada Ibu Hadriana Idas, dosen yang kami hormati dan kami sayangi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini bukti akhirnya. Oke, terima kasih. Bye bye, dadah, 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 dadah.